Dua kali reshuffle kabinet belum menjawab akar masalah kemarahan publik dalam demonstrasi Agustus. Gimik reformasi sektor hukum. Saya Bagja Hidayat dan inilah editorial Tempo. Ibarat dokter sedang menguji obat, Presiden Prabowo Subianto tengah memberikan placebo kepada pasiennya. Mengatasi berbagai masalah genting di tahun pertama pemerintahannya, ia hanya memberikan obat palsu yang tak menyelesaikan persoalan. Dua kali perombakan kabinet setelah demonstrasi besar akhir Agustus merupakan respon sesaat untuk meredam kemarahan publik. Prabowo tak memperbaiki akar masalah melalui kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang menjadi tuntutan aksi massa. Sumber amuk massa yang meluap dalam demonstrasi Agustus adalah kelesuan ekonomi dan perilaku elite yang nirempati. Aliansi Ekonom Indonesia menyerukan 7 tuntutan untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang darurat. Menurut mereka, mesin ekonomi mandek akibat berbagai program populis Prabowo yang menyedot anggaran besar tanpa dampak signifikan kepada orang banyak, seperti makan bergizi gratis dan koperasi merah putih. Menteri Keuangan baru bukan ekonom yang membuat kebijakan dengan teknokrasi yang solid. Purbaya Yudisadewa terlihat sebagai Menteri Keuangan pragmatis dengan logika kebijakan yang sungsang. Pengucuran uang negara 200 triliun rupiah di Bank Indonesia untuk kredit perbankan bukan obat mujarab menggairahkan bisnis. Masalah utama ekonomi Indonesia adalah turunnya daya beli masyarakat, bukan kredit yang seret. Baik Prabowo maupun Purbaya tak memperbaiki masalah utama yang memicu protes. Ia misalnya tak menyetop penghamburan anggaran untuk program prioritas yang menjadi penyebab kemandekan ekonomi. Stimulus fiskal 16,3 triliun rupiah yang dibuat Purbaya malah ditujukan salah satunya untuk mendorong koperasi merah putih. Kekeliruan diagnosis Prabowo terhadap masalah publik berlanjut ke sektor lain. Ia membiarkan Listio Sigit Prabowo tetap duduk sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Padahal mantan ajudan Presiden Joko Widodo itu terbukti tak bisa menegakkan hukum secara adil dan profesional. Di bawah Listio, polisi makin beringas dan represif menangani protes, malas mengusut korupsi, dan memakai hukum untuk membacking pengusaha hitam. Prabowo memang mengganti Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang membawakan polisi dan tentara. Namun, pejabat baru itu adalah elite lama dari jaringan perkoncoannya. Penunjukan Jamari Caniago, senior Prabowo di Akademi Militer, makin mengukuhkan wajah militeristik pemerintahannya. Presiden merespons tuntutan generasi Z dengan tentara yang berusia 76. Perombakan kabinet pekan lalu adalah konsolidasi kekuasaan Prabowo. Pencopotan Budi Gunawan, perombakan Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta pemecatan menteri dari era Jokowi menunjukkan Prabowo ingin lepas dari anasir pendahulunya dan PDI Perjuangan, partai terbesar yang diharapkannya masuk koalisi. Sebelumnya, PDIP mengajukan syarat untuk bersedia masuk koalisi, yakni pemerintah tak mengganti Budi Gunawan, mempertahankan pimpinan BRIN, dan memberikan sejumlah kursi menteri. Setelah konsolidasi, Prabowo semestinya beranjak pada solusi perbaikan. Di titik ini, Prabowo tak terlihat memakai prerogatifnya sebagai presiden memilih orang-orang yang cakap mereformasi institusi hukum dan keamanan yang menjadi sumber masalah kemarahan publik. Memperbaiki Polri memang tak cukup dengan mengganti Listio Sigit. Masalah polisi sudah berurat dan berakar sejak rekrutmen calon tamtama hingga masalah kronis secara struktural. Jamari Caniago tak memiliki pengalaman mereformasi institusi hukum. Membereskan hukum juga tak cukup dengan mereformasi Polri. Perbaikan institusi hukum yang bobrok mesti simultan dengan lembaga-lembaga hukum lain, termasuk kejaksaan. Seperti polisi, jaksa acap sembarangan memakai dakwaan dan menjadi kepanjangan tangan penguasa menyingkirkan lawan politik. Tanpa perbaikan wajah hukum yang bopeng, perombakan kabinet tak akan berdampak signifikan menggairahkan ekonomi sebagai obat mujarab meredakan kemarahan publik. Jika harapan kepada Prabowo itu terlalu muluk-muluk, barangkali karena ia tak punya kecakapan mendiagnosis penyakit utama Indonesia dengan solusi yang manjur. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.co.